Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan saya percaya kita semua di tempat ini juga mengucap syukur karena kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau sejenak saat teduh. Terima kasih Tuhan. Kita mau mengingat kembali betapa baiknya Tuhan. Sepanjang hari sudah kita lalui, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan, kita ada di ujung bulan Februari, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau perkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Kita mau suarakan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur besar kasih-Mu. Terima kasih berkat-Mu. Terima kasih perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Yes, terima kasih Tuhan. Ku memuji dan bersyukur. Terima kasih. Memuliakan nama-Mu, oh Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita mau datang dan katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Saya mengundang semua anak-anak sekolah minggu, semua anak-anak Gloria Kids boleh maju ke depan. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, oh Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Anak sekolah minggu saja katakan terima kasih, ku memuji, ku memuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih.
Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Selamat pagi. Kumpulkan kami di tempat ini. Kau datang untuk bersekutu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur yang boleh hadir saat ini. Mereka yang Kau sudah panggil, Kau sudah kumpulkan. Seperti firman mengajarkan kepada kami untuk membiarkan anak-anak itu datang kepada-Mu ya. Dan orang-orang yang seperti mereka lah yang berkenan di hadapan Kau. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan anak kami, anak Gloria kita dapat dalam tangan kasih. Bila Tuhan yang Kau sendiri mereka, merawati mereka satu persatu, memberkati mereka, supaya tidak ada satu orang pun dari anak-anak ini yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah kami sebentar, persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih. Ajari kami Tuhan untuk menjadi sama seperti anak-anak ini juga, membawa ketulusan hati kami, kesungguhan hati kami, kepolosan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kalau sebentar kami nanti akan meninggalkan tempat ini, kami tidak meninggalkan tempat ini sebagaimana kami datang, tetapi kami boleh membawa sukacita, dapat sayang dari Kau saja. Kami menyerahkan kepada kami dari awal dengan sampai kepada Kau yang beracara, Kau yang memakai setiap kami para pelayan-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap jemaat. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mendapatkan kasih-Mu di dalam berkat. Satu nama di atas segala nama. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Katakan Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Markus. Anak-anak boleh kembali ke atas. Puji Tuhan. Boleh berdiri, boleh duduk senyamannya Bapak Ibu. Kita mau sama-sama mau mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu menopang selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang hidup untuk kita. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Katakan, sampai masa tuaku, sampai masa tuaku, Kau
terukur, kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, ku angkat ya Tuhan, Kau Allah yang setia. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji sungguh tiada terukur dalam naunganmu. Ya Tuhan, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan dengan lembut, ku angkat tanganku, Yesus, perbuatanmu sungguh tiada terukur, kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu ada untuk kami, Kau yang selalu pegang tangan kami. Tuhan, Tuhan,
Ini hidup kami. Kami percayakan kepadamu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus pegang erat, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus pegang erat. Ya Tuhan, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kemuliaan untuk Tuhan. Dia pemegang hidup kita. Dia hidup untuk kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pada saat kita tidak merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berbahagialah semua orang yang bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam terjepit, walaupun hilang akal, tidak tahu jalan keluar. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan dan kami mengakui kasih-Mu setiap hari baru Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan biarlah melalui persekutuan kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh baik. Engkau ada dalam hidup kami setiap saat Tuhan, setiap langkah kami. Semua yang kami rencanakan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Dan Engkau menuntun Tuhan setiap langkah dalam hidup kami. Dan kami hari ini Tuhan menyatakan bahwa Engkau sungguh ada bagi kami. Terima kasih Tuhan dan berbahagialah semua orang yang bisa merasakan kasih karunia Tuhan setiap hari. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan dan
Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau bekerja bagi kami semua Tuhan. Melalui mulut hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyertai. Dan kami berdoa biarlah setiap hati yang mendengarkan Tuhan lembutkan. Dan mengerti, menerima pengertian baru. Terima kasih hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, dan saya setiap hari bersyukur karena berkat Tuhan setiap hari itu baru. Walaupun kadang-kadang tidak terasa gitu ya. Beberapa peristiwa dalam hidup saya 2 bulan, 3 bulan ini saya sangat merasakan bahwa Tuhan itu baik. Contoh itu yang waktu minggu lalu mau latihan gitu ya. Saya ada kegiatan di gereja di Jakarta jam-jam 4 jam 5 gitu ya. Dan latihan di sini jam 3 gitu. Saya ngomong ke Pak Gembala gitu. Kalau bisa jam 12 gitu kan. Tetapi tidak bisa latihan. Tidak bisa latihan apa itu? Kami kan singer saya dengan Pak Markus ya. Nah, latihan hari Sabtu itu jam 3 sore, padahal saya jam 5 harus ada acara di Jakarta. Saya sebenarnya waduh gimana ya, agak minta Pak Gembala untuk menjadwalkan jam 1 atau jam 2, sehingga saya masih punya waktu gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata acara di Jakarta orangnya juga telat. Dia bisanya jam 6. Itu setelah itu mereka ngabarin jam 4 sore. Bapak Ibu sekalian, dari pengalaman itu saya ngatakan gini, sebenarnya agak kesel sedikit, kenapa nggak bisa latihan jam 12 gitu ya, atau jam 1 ya. Tapi saya nggak mengungkapkan kesalahan saya, enggak, saya hanya diam aja. Tuhan pasti atur, dan Tuhan atur. Jadwal seperti itu bisa terjadi. Oke? Makanya kalau ada apa-apa, jangan cepat kesal gitu ya. Nah, tanggal 3 itu kan dijadwalkan komsel di rumah saya gitu ya. Terus saya dapat undangan ke luar kota tanggal 3, 4, 5. Saya belum ngasih tahu Pak Sulis, ini gimana caranya bukan membatalkan apa, mengubah jadwal gitu ya. Tahu-tahu tadi malam ya Pak Sulis WA saya, Pak Joko tanggal 3 komselnya diundur, karena tanggal 1 ada 40 harian Pak siapa? Pak Sudiro, Pak siapa? Sudiono, mohon maaf, Pak Sudiono. Wah, padahal saya belum ngomong untuk memindahkan jadwal komsel di rumah saya tanggal 3. Saya berpikir, Tuhan luar biasa ini. Semuanya diatur Tuhan. Dan saya tidak perlu kesal, tidak perlu nggak enak hati gitu ya. Dan terima kasih Pak Sulis. Pak Sulis tadi pagi WA ya, atau tadi malam Pak? Tadi pagi ya, tadi malam sudah mikir gimana caranya ngomong gitu ya. Tapi puji Tuhan, dan Bapak Ibu sekalian, 2 kejadian ini saya mengatakan gini, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Entah gimana caranya, cuma kita harus siapkan hati kita, jangan sampai kita kesal. Jangan sampai kita dongkol gitu ya. Karena tunggu saja, firman Tuhan bilang tunggu saja, maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya buat kita. Dan Tuhan akan atur hidup kita. Bapak Ibu sekalian, yang ulang tahun minggu ini siapa ya? Gak ada yang ulang tahun, Pak Bambang, Bu Bambang? Gak ada yang ulang tahun minggu ini? Oh, itu ulang tahun nikah atau ulang tahun apa Bang Ferry? Oh gitu, Bang Ferry saya mau hadiah untuk Bang Ferry, sini. Ini yang ulang tahun saja ya? Oh, enggak? Oh ya, siapa mewakilkan? Oke. Serius saya bawa hadiah. Yang ulang tahun 1 orang? 2 orang. Siapa? Istri saya. Bang Ferry, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat, amin. Dan Tuhan selalu memberkati. Amin. Selamat ulang tahun. Nah, Bang Ferry saya mau nanya ini. Enggak apa-apa, ini diskusi aja. Kalau mendengar doa selamat panjang umur, atau ada orang yang mengatakan gini, berkurang 1 tahun. Nah, apa yang dalam pikirannya Bang Ferry? Mic-nya mana tadi? Doa yang sering kita ucapkan adalah panjang umur. Oke? Panjang
Ya, apa dalam pikirannya? Dalam pikiran saya kalau orang mengucapkan panjang umur ya kita bersyukur, tapi itu adalah versi duniawi kalau buat saya. Yes. Karena kita pengennya terus ada kan. Tapi Ya. kalau orang bilang umur berkurang, ya berarti itu waktunya Tuhan buat saya. Tapi dua-duanya Oke. buat merimain saya. Siap. Panjang umur itu 70 tahun, 80 tahun cukup nggak untuk Bang Ferry? Kalau sehat cukup. Cukup. Waduh, habis itu mati loh. Siap. Siap. Tuhan dengar kalau sehat kan. Jadi kalau saya dikasih sehat terus 100 tahun ya berarti 100 tahun. Amin. Makasih. Oke. Ada yang ulang tahun lagi nggak? Saya masih ada 5 nih. Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada ya sudah. Ada lagi? Minggu ini? Oh, oke. Ibu sekalian, selamat panjang umur ya, yang ulang tahun. Bulan depan saya ulang tahun nih. Panjang umur itu berapa sih sebenarnya? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun? Kalau kita ngelihat manusia 70 tahun, 80 tahun itu sudah panjang ya. Tapi kalau satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun, 100 tahun itu pendek enggak? Sangat pendek. Jadi doa kita semoga panjang umur itu adalah selamat masuk dalam kerajaan Tuhan. Kalau hanya sampai 100 tahun, aduh habis kita. Kenapa? Karena umur manusia seperti uap dan akan hilang sekejap. Seperti bunga, hari ini ada dan besok layu. Dan yang benar, umur manusia tidak sampai 1 hari dalam tahun Tuhan. Ya, pada saat Adam, Tuhan berkata gini, pada saat engkau makan buah ini, hari itu juga engkau akan mati. Adam meninggal umur berapa? 900 sekian tahun. Ya. Dan semua keturunan Adam tidak ada yang lebih dari 1 tahun. Tidak ada yang lebih dari 1000 tahun. Rata-rata 900 ya, yang di kejadian itu. Dan memang umur manusia tidak ada yang lebih dari 1 hari di hadapan Tuhan. Kalau ingin kita panjang umur, gimana caranya? Gimana caranya kita panjang umur? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih coklat 1. Gimana? Hormati orang tua. Kurang tepat. Ada nih coklat nih. Gimana? Supaya kita panjang umur apa? Iya betul, betul. Itu panjang umur dan lanjut usiamu, oke? Ini nggak ada hadiahnya nih, masa nggak ada yang jawab? Yang benar saya kasih. Gimana caranya kita panjang umur? Apa? Enggak, caranya masuk panjang umur. Gimana sih? Aduh, salah semua, belum ada katekisasi lagi nih ya. Aduh, ini katekisasi ulang nanti. Gimana? Gimana? Aduh, udahlah. Ini pelajaran katekisasi, aduh. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, engkau akan selamat. Artinya selamat apa? Panjang umur selama-lamanya. Bahasanya simpel. Bagaimana kita panjang umur? Mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Ini pelajaran apa? Katekisasi. Siapa yang belum katekisasi? SPK. Sebelum baptis kan kita ada pelajaran SPK ya. Bukan pelajaran. Bapak Ibu sekalian, pemahaman firman kita itu sangat simpel sebenarnya ya. Enggak usah benar. Kita akan menghormati orang tua, maka kita akan panjang dan lanjut usianya, oke? Tetapi untuk selamat, hidup selama-lamanya, yaitu panjang umur, kita cukup percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, ini ada pertanyaan, saya masih ada 2 pertanyaan. Boleh ditampilkan? Sebelum saya masuk ke firman Tuhan ya, pertanyaan pertama adalah, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk apa? Untuk apa, Bu?
Ya, betul, saya kasih hadiah. Kalau pertanyaannya itu ya, nih Bu, masih ada 4. Masih ada 4. Next, di next saja, Bang Miki, next. Next. Next, bisa? Ini pertanyaan yang versi A. Pertanyaan lagi, enter. Nah, Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya, sesuai dengan maksud abadinya. Oke, harusnya ada tambahan kalimat itu. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya sama. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kalau yang atas tadi sudah dijawab benar itu. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau yang bawahnya apa jawabannya? Ya? Apa jawabannya? Jawaban yang bawah pasti bukan, hanya sekedar untuk keselamatan manusia. Betul sekali, itu kan sudah clue-nya. Mas, betul. Ya, itu sudah ada jawabannya kan? Makasih. Oh, itu yang ulang tahun. Oh betul, benar. Saya nggak dengar. Aduh. Dikasih nggak Pak? Oke. Oh masih ada? Masih ada. Sini kamar ya. Jadi jawabannya kalau kita jawab yang benar adalah untuk mengembalikan. Makasih. Makasih. Bapak Ibu sekalian, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Bukan hanya segera untuk selamat, oke? Tetapi untuk mengembalikan maksud penciptaan Tuhan, Allah kepada manusia, yaitu mengembalikan manusia seperti gambar dan rupanya. Oke? Kalau yang atas itu adalah untuk orang yang belum percaya. Oke? Tetapi kita bagi orang yang percaya, jawabannya beda. Jangan seperti itu lagi. Kita harus naik kelas, kita harus selalu maju dan selalu maju. Dan kita tidak boleh stuck, tidak hanya sampai selamat, enggak. Dan tujuan Tuhan bukan untuk keselamatan. Bukan hanya sampai di keselamatan, tetapi ada tujuan kekal yang lebih mulia dari itu. Nah next, saya kan, sebelumnya kita baca dulu deh, saya pengen, maaf beberapa kali saya nggak baca firman Tuhan. Kita baca di Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kita baca agak lama nggak apa-apa ya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab dan merasakan suatu anugerah Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa ya. Saya dulu kalau membaca Alkitab tidak paham dan gampang bosan gitu ya. Tetapi karena kebaikan Tuhan makin lama makin diulang, itu terasa ada sukacita. Ada kekuatan baru pada saat kita membaca Alkitab. Ada pengertian baru. Tapi proses menuju ke situ bukan sekali. Bukan hanya membaca Alkitab sekarang, langsung Alkitab saat ini dan tahu. Enggak. Itu butuh proses yang lama, bertahun-tahun. Dan kita harus melakukan itu. Kalau kita ingin mengenal Alkitab, jangan bosan dan jangan cepat menyerah pada saat membaca Alkitab dan tidak tahu isinya. Suatu saat akan Tuhan tunjukkan. Tidak perlu diajari Pak Pendeta, tidak perlu. Tidak perlu sekolah. Saya pernah sekolah S2 teologi dan enggak selesai. Sayang sekali. Tidak perlu seperti itu. Orang biasa pun, siapapun yang baca Alkitab dengan tekun, suatu saat Tuhan akan munculkan pengertian baru. Siapa yang masih bosan membaca Alkitab? Saya kadang-kadang bosan membaca Alkitab di mana? Ulangan, bilangan, tawarik masih oke. Lakukan saja Bapak Ibu sekalian, lakukan saja dengan tekun. Suatu saat ada hikmat, ada sukacita, dan kita akan lebih paham. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu sekalian, oke saya masih 20 menit, jangan lama-lama ya Pak Beni. Next saja, nanti Bapak Ibu sekalian baca Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi adalah begini ceritanya. Ada maksud abadi Allah, ada maksud tujuan kekal Allah. Jadi
semua keselamatan yang dikerjakan, yang kita alami saat ini itu bukan sekedar keselamatan, tetapi ada tujuan Allah, yaitu yang paling kanan, yaitu Trinitas, yaitu ada persekutuan yang indah di surga antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di sanalah muncul keputusan untuk menciptakan manusia. Ya, di Kejadian kan begitu. Maka Allah rapat besar gitu ya untuk menciptakan manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan manusia dan membentuk persekutuan kembali dengan Allah. Jadi ada persekutuan yang indah di surga, yaitu antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, yaitu didasari oleh kasih gitu ya. Kemudian Allah Bapa memutuskan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Marilah kita menciptakan manusia gitu ya. Kalau pada saat menciptakan binatang, jadilah binatang, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah air di atas dan di bawah gitu kan. Semuanya karena perkataan Tuhan, tetapi pada saat menciptakan manusia, Tuhan punya tujuan yang mulia, yaitu memultiplikasi. Jadi persekutuan indah antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus itu ingin dimultiplikasi dalam manusia, dan manusia masuk ke dalam kerajaan surga nanti, itu dalam bentuk persekutuan, bukan satu orang. Nah, pada saat manusia diciptakan Tuhan, itu manusia serupa dan segambar Allah. Oke? Tetapi dalam Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu mengakibatkan rupa dan gambar Allah rusak. Oke? Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan, yaitu sekitar 4.000 tahun kemudian. Dari Adam, ya 4.000-an ya Pak. Dari Adam menuju Abraham menuju Daud kalau nggak salah, Isa. Itu 4.000 tahun baru kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk apa? Satu, menyelamatkan manusia. Kedua, membawa hidup baru. Ketiga, membawa serupa dengan Tuhan. Nah, pada saat di manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kutuk dan disebut mati. Oke? Jadi semua orang yang di luar Tuhan hidup dalam kutuk dan dianggap mati di dalam Tuhan. Nah, Tuhan melalui salibnya, oleh kasih karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk hidup kembali. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan disebut apa? Lahir baru. Lahir kembali, hidup lagi. Nah, dari lahir baru itu diharapkan hidup baru. Seharusnya ada hidup baru. Dari hidup baru itu muncul ada banyak perubahan dalam hidup kita. Persekutuan yang indah itu pernah diperlihatkan Allah kepada manusia, yaitu pada saat doa di Getsemani. Pada saat malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa, dia mengajak Petrus dan Yakobus ya, di Taman Getsemani. Karena enggak kuat, tertidurlah mereka. Tetapi mereka melihat ada persekutuan yang indah antara Tuhan Yesus, Elia, dan Musa. Jadi di surga pun akan terjadi persekutuan. Kebiasaan ini yang harus kita biasakan. Maksud Tuhan itu kita harus kerjakan. Nah, itu adalah gambaran bagaimana hidup di surga, yaitu ada kemuliaan, ada persekutuan yang bersama. Tulisannya kecil ya. Mohon maaf. Nah, setelah semua orang yang menerima Tuhan disebut lahir baru. Okay? Pada saat itu sudah selamat, selesai itu. Tetapi tujuan Tuhan tidak sampai di situ. Yaitu Tuhan ikut menjadi kita memiliki hidup yang baru. Manusia dengan cara hidup yang baru. Nah, dengan cara hidup yang baru ini kita akan bertumbuh menjadi semakin serupa Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa membentuk unity, persekutuan seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberikan benih dalam hidup kita, yaitu serupa dan segambar Allah. Oke? Nah, kalau kita serupa dan segambar Allah, maka kita bersaudara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus disebut adalah sebagai sulung di antara banyak saudara.
Siapa saudaranya Tuhan Yesus? Yaitu orang yang serupa dan segambar Tuhan. Kan kalau satu saudara itu biasanya mirip kan, sifatnya, karakternya, keinginannya, cara makannya, cara ngomongnya gitu, akan mirip. Kenapa orang Jawa ngomongnya lebih agak rendah nadanya? Ya karena memang kebiasaan lingkungan seperti itu. Kenapa orang Batak kalau ngomong lebih tinggi suaranya? Orang Ambon sama ya Pak ya? Kupang, sama. Sama, karena itu karena lingkungan saja. Mengenai hati dan kebaikan beda-beda. Nah, segambar itu apa sih? Segambar itu satu hati, satu pikiran, satu kehendak. Masih di dalam hati, masih di dalam jiwa kita. Bahwa kita segambar dengan Tuhan. Pikirannya sama, kehendaknya sama, perasaannya sama. Hati dan pikiran sama, kehendaknya sama. Tuhan mengatakan, di Alkitab mengatakan, hendaklah kita satu hati, satu pikiran, dan satu perasaan seperti Kristus. Kapan Tuhan Yesus sedih? Pernah enggak Tuhan Yesus sedih? Menangis? Pernah, pada saat Tuhan Yesus melihat Yerusalem dari luar kota, ya kan? Tuhan Yesus meratapi dan sedih karena Yerusalem akan dihancurkan, akan hancur karena kedegilan hatinya. Perasaan kita sedih karena orang lain, karena saudara kita yang kita tahu masih belum menuju ke kebaikan. Jangan kita senang itu karena gini Bapak Ibu sekalian, memang jadi orang Kristen itu lama-lama jadi agak agak aneh sedikit gitu ya. Teman-teman kita suka, oh saya suka ke sini, saya suka ke sini gitu ya. Sekarang suka apa itu? Yang foto ya itulah, yang foto-foto bagus, berkunjung ke tempat-tempat yang bagus gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita emang senang mengunjungi itu ya. Tetapi saya mencoba jarang untuk menceritakan ke orang bahwa di sana itu sangat bagus, enggak. Biasa aja. Kalau benar, biasa aja, saya datang ke sini biasa aja. Pernah ke Gunung Telomoyo, tahu enggak? Pernah ke Ketepas, nanti cari ya, Ketepas itu bagus banget. Tempatnya bagus banget. Karena kita bisa ngelihat Merapi di depan mata kita. Pernah makan Wiro Sableng 212? Belum pernah ya? Itu di Kelapa Gading. Nanti cari itu apa. Saya pernah, tapi biasa aja. Enak, biasa aja. Pernah makan oglio olio. Apa itu oglio olio? Mie goreng dari spaghetti. Ya enggak Mas? Thomas? Iya kan? Oglio olio, ya kan? Itu masakan yang enak, tren itu. Tapi isinya apa sebenarnya? Mie goreng, tapi mie-nya dari spaghetti. Biasa aja itu. Saya terus terang gini Bapak Ibu sekalian, apa yang buat saya sukacita? Tadi itu menyadari yang hari Sabtu tadi saya ceritain itu loh. Ternyata Tuhan baik. Tadi itu loh yang dijadwalin Pak Sulis, ya Pak Sulis, tanggal 3, Tuhan ternyata atur semua itu. Itu membuat saya tenang, membuat saya senang. Dan harusnya kesaksian orang Kristen seperti itu. Cerita kita seperti itu. Cerita ke orang lain, bahwa Tuhan itu memang menyertai kita. Itu ada lagunya itu, Waymaker itu. Bagus banget itu lagunya itu. Ada yang pernah dengar lagu Waymaker? Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak merasakan apa-apa. Kadang kita tidak merasakan, tetapi Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, segambar itu satu hati, satu pikiran, dan satu kehendak. Serupa itu apa? Serupa itu berarti ekspresinya sudah keluar, yaitu dalam bentuk kasih. Dalam hati kita sudah punya pikiran, kehendak seperti Tuhan. Tetapi kita harus ekspresikan dalam bentuk kasih. Nah, karakter yang paling utama adalah rendah hati dan lemah lembut. Kasih itu kan, kasih itu sabar gitu ya, ada 9 ya. Salah satunya cukup bagus itu, sabar itu sudah bagus.
Penguasaan diri itu sudah bagus. Kasih itu rasanya itu bisa 9. Dan kita tahun ini kita bicaranya apa? Glory of Family Blessing, tetap rendah hati. Rendah hati adalah pokok dari bagaimana kita bisa bertumbuh. Orang yang tidak rendah hati tidak akan bisa bertumbuh. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan bertumbuh dengan cepat dalam Tuhan. Rendah hati itu ada 3 ya. Itu adalah di khotbah Tuhan Yesus yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah. Itu adalah orang yang rendah hati. Ada 3, merasa tidak memiliki, merasa tidak mampu. Satu lagi, merasa tidak memiliki, walaupun kita memiliki banyak hal, mempunyai banyak harta, merasa tidak mampu walaupun kita bisa, gitu ya. Dan dia butuh orang yang pertolongan Tuhan. Saya ada orang yang logik. Semuanya saya pikirkan, semuanya saya analisa gitu ya. Begitu ada 3 hal yang menguatkan saya akan ambil keputusan dengan cepat. Dan biasanya saya mengambil keputusan dengan cepat. Tidak butuh waktu berhari-hari enggak. Dalam 1 hari saya biasanya bisa mengambil keputusan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setiap kita mengambil keputusan hari itu, serahkanlah keputusan itu pada malam hari kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bekerja dan membuat apa yang kita putuskan itu bekerja. Dan Tuhan sertai. Memang karena pengertian kita. Dan pada saat malam hari, saya cenderung begini, tidak memikirkan. Saya hanya bersyukur Tuhan semuanya sudah beres, biarlah Tuhan tolong, dan besok akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Dan banyak hal yang saya alami. Banyak kejadian dalam hidup saya gitu ya. Saya sudah putuskan dan Tuhan tolong, Tuhan dorong, Tuhan buat lingkungan orang di sekitar saya, teman-teman pekerjaan saya. Rasanya saya tidak terlalu berat gitu untuk menjelaskan ke orang. Minggu lalu ada sesuatu yang berat dalam hati saya. Kenapa? Karena saya harus memutuskan memilih salah satu mitra, gitu ya. Jadi kalau Mas Thomas tahu itu bagaimana kita bermitra gitu ya, bermitra dalam bekerja gitu ya. Tetapi di akhir saya harus memutuskan memilih salah satu. Padahal dua-duanya dekat. Kita sudah merencanakan suatu pekerjaan proyek bersama gitu ya. Nah, keputusan itu logis gitu ya. Alasannya logis. Kalau orang bisnis itu paling-paling harga sama kemampuan finansial gitu ya. Kalau bisnis gitu. Jadi kalau kita berbisnis sama orang siapapun, harga dan kemampuan finansial dia. Kalau kita berbisnis dengan orang yang tidak punya kemampuan finansial, dengan perusahaan, kita akan repot nanti. Gitu ya Pak ya, betul ya? Nah, karena alasan itulah sehingga memutuskan salah satu mitra. Dan pada saat setelah memutuskan salah satu mitra, 1 jam kemudian mitra yang tidak saya pilih itu menelpon saya, pagi hari. Dan saya bilang kita ketemu pas makan siang. Seharian itu rasanya capek sekali saya. Karena harus bekerja dengan perasaan, dengan rasa tidak enak itu lebih berat. Tetapi kalau bekerja dengan logik saja, itu tidak terlalu capek. Tapi saya merasakan bagaimana capeknya, karena harus menjelaskan dengan hati-hati, sehingga orang itu tidak merasa tersinggung. Nah Bapak Ibu sekalian, jadilah kita anak-anak Tuhan yang seperti itu. Walaupun dalam kondisi yang sulit, kita tetap membawa damai kepada orang lain. Dan itu saya pikirkan gimana caranya. Gimana caranya saya ngomong. Kebenaran, suatu keputusan itu akan disampaikan, tetapi bagaimana caranya supaya orang itu tidak tersinggung. Dan puji Tuhan, kami kebetulan orang percaya Tuhan semua, dan waktu itu saya minta kita cari yang haram gitu. Di Cikini itu ada yang haram itu. Iya kami makan di situ, tapi sambil menyampaikan sesuatu yang bagi saya itu buat capek. Saya setelah pulang itu rasanya capek banget. Dan Tuhan tolong. Nah Bapak Ibu sekalian,
kita itu diharapkan Tuhan, dimintakan Tuhan menjadi serupa dan segambar Tuhan. Dan dasar hidup kita adalah kasih. Kalau kasih itu terekspresikan dalam hidup kita akan enak dalam bekerja. Tidak berat gitu. Nah, next Bang Miki, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan dua hal, yaitu dari percaya, dari selamat menuju ke hidup baru. Dari hidup baru menuju bagaimana kita bertumbuh. Nah, setelah kita selamat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berhenti ya. Karena firman Tuhan mengatakan mari kita mengerjakan keselamatan kita. Apa yang sudah kita terima mari kita kerjakan. Nah, ada yang sering saya sampaikan, satu prinsip yaitu tentang anugerah. Semua anugerah yang kita terima itu mengandung tanggung jawab. Tidak boleh dimakan sendiri, tidak boleh dinikmati sendiri, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Semua anugerah yang kita terima itu mengandung satu tanggung jawab. Pekerjaan, keselamatan, berkat harta, berkat kekuasaan, semuanya mengandung tanggung jawab. Tidak boleh dipakai sendiri, dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Jangan kita menikmati apa yang kita miliki sendiri. Paling gampang, sukacita kita, kelegaan kita, damai sejahtera kita, ceritakan ke orang lain. Tetapi sayang sekali kalau kita tidak pernah merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Padahal di dalam Tuhan berkat yang paling pertama adalah kalau engkau mengikut aku, kamu akan merasakan kelegaan. Setiap hari kita merasakan kelegaan, Bapak Ibu sekalian. Makanya lagu yang pertama tadi apa? Terima kasih Tuhan pagi ini, karena semalam Engkau menyertaiku. Bapak Ibu pernah serumah sendiri? Kebayang nggak saya di rumah sendiri? Hujan, 2 malam ini hujan terus ya? Hujan deras ya? Wow. Pernah nggak bayangin? Tapi Tuhan kuatkan saya sendiri, dan ya saya setiap pagi itu, wah Tuhan terima kasih, Tuhan nyertai saya. Tuhan berikan kelegaan, ketenangan. Kalau tidak tenang saya akan lari ke hotel. Serius, karena itu gampang buat saya. Tapi Tuhan buat kuat saya kuat. Karena persekutuan di sini, dan karena Tuhan. Siapapun nanti yang mengalami hal itu, lakukan dengan kuat ya. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan lebih dari kekuatannya. Dan saya bersyukur Tuhan menyertai saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua anugerah yang saya terima, saya harus belajar untuk mempertanggungjawabkannya. Dari selamat lahir baru menuju ke hidup baru itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Hidup kita adalah sebagai musafir, Bapak Ibu sekalian. Pengertian musafir itu tahu enggak? Bahwa kita itu pengembara di dunia ini dan akan kembali ke surga. Oke? Dan kita tidak perlu memiliki apapun di dunia ini. Tidak perlu memiliki apapun. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita memiliki, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia wajib punya kerinduan untuk kembali ke surga. Dia punya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita bisa kuat. Jadi tandanya orang yang sudah selamat dan lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, dia akan hidup baru. Dan hidup baru dimulai dari saya ini ya akan kembali ke surga. 70 tahun puji Tuhan, 80 tahun itu pendek banget ya. 80 tahun dari sekarang tinggal 30 tahun. 70 tahun dari sekarang hidup saya tinggal 20 tahun. Pendek banget. Dan hari ini sudah, minggu depan sudah Maret. Cepat sekali. Dan kita akan kembali ke surga. Bapak Ibu sekalian, kita boleh bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk mencukupi keluarga dan anak kita. Tetapi semua itu akan hilang. Relakan kalau itu hilang. Karena semua orang akan ditinggalkan dan akan meninggalkan. Kita semuanya akan ditinggalkan suatu saat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan suatu saat kita akan meninggalkan semua yang kita miliki. Intinya tidak mencintai dunia dan isinya.
Nah, orang yang sudah selamat itu harusnya ya, sewajarnya, Pak Bambang sering ngomong itu. Orang yang sudah lahir baru itu sewajarnya ingin selalu membaca firman Tuhan. Ingin selalu berdoa dan bersaat teduh. Saya beberapa kali menyampaikan waktu yang paling enak buat saya saat teduh adalah pada saat saya nyetir dari Bekasi menuju kantor. Di situ saya sendiri bisa nyetel YouTube, bisa mendengarkan sambil nyetir. Ya disitulah waktunya saya paling banyak bisa bersaat teduh. Bisa memikirkan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu dengan cara yang lain silahkan. Tetapi manfaatkan waktu yang ada itu untuk selalu dekat sama Tuhan. Karena kerinduan kita akan kasih karunia Tuhan, maka kita akan dekat sama Tuhan. Tetapi orang yang tidak pernah merasakan kasih karunia Tuhan, dia merasakan, oh ada kelegaan di tempat lain, oh ada kebahagiaan di tempat lain. Semuanya itu semu. Kebahagiaan yang sejati adalah bersama Tuhan, berdiam diri, mendengarkan Tuhan. Bukan pada saat berdoa, bukan ya. Bukan pada saat kita ngomong berdoa, enggak. Tapi pada saat kita berdiam diri, menanti-nantikan suara Tuhan. Kita emang harus berdoa. Tetapi kita kasih waktu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Lewat pujian, lewat sekedar begini saja, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan berbicara kepada kita. Tetapi kalau kita sibuk meminta dalam doa kita, Tuhan tidak sempat. Kita tidak sempat mendengarkan suara Tuhan. Dan waktu kedua yang paling enak buat saya adalah waktu sebelum tidur. Sebelum tidur saya berdoa, sebelum terlelap tidur, saya kadang-kadang merenungkan gitu, apa kejadian hari ini ya. Oh ternyata begini ya, oh ternyata Tuhan tolong ya. Kenapa? Nah ada hari apa ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, pada saat saya berdoa pagi, Tuhan ingatkan ke saya pada saat seseorang, supaya saya minta maaf ke dia. Karena sehari sebelumnya, saya itu agak keras komentar ke anak ini. Gitu, agak keras dan saya merasa dia tersinggung. Dan pada saat doa pagi, saya diingatkan Tuhan muncul orang nama ini. Saya teringat nama ini. Begitu saya selesai berdoa, saya WA dia. Saya minta maaf kemarin. Karena saya terlalu keras ngomong. Saya tidak bermaksud menyakitimu, tetapi saya ingin mengasih tahu apa kekuranganmu. Saya mohon maaf kalau kamu tersinggung. Kedekatan kita ke Tuhan membuat kita semakin peka. Begitu, tetapi pada saat Tuhan mengingatkan, segera lakukan, jangan keraskan hatimu. Bapak Ibu pernah kalau berdoa pagi masih teringat seseorang? Ada 2 kemungkinan. Ada sesuatu yang harus dibereskan dengan orang itu, atau Tuhan ingin kita mendoakan orang itu. Walaupun hanya kesalahan kecil, usahakan untuk segera respon. Saat ini sekarang gampang ya, WA, telepon, bisa ya. Kalau dulu kan sulit. Kalau dulu kan harus datang dan lakukan itu. Dan Tuhan akan membuat kita semakin lega, semakin enak gitu. Nah yang ketiga, itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersaksi dan bermazmur tentang Yesus. Setiap ada kesempatan, sampaikan apa yang kita rasakan. Sampaikan apa yang kita pahami tentang Tuhan. Sampaikan apapun kepada orang lain tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Jangan ngomong yang lain, kita boleh ngomong yang lain, kita boleh bercanda gitu ya. Kalau saya kerja serius, tetapi kalau ngobrol sering tidak serius gitu ya. Tetapi dalam satu kesempatan, sisipkan. Karena kita tahu semua hikmat yang pernah kita baca di Facebook, semua hikmat yang kita baca di Instagram, sama enggak di Amsal? Ada enggak? Sebagian besar ada, bahkan semuanya ada. Tidak ada yang baru, tidak ada hikmat yang baru yang pernah kita dengar. Siapa yang suka baca Facebook, Instagram? Internet, di TV. Apakah ada yang baru? Oh jangan-jangan nggak hafal, nggak tahu Amsal ini.
Tapi semuanya ada di Amsal, ada di Alkitab. Semuanya tertulis ada. Makanya kalau kita ngomong sesuatu Amsal, kita tuh menjadi orang yang seperti orang yang sangat berhikmat. Padahal hanya nyuplik gitu kan. Ya enggak? Berbahagialah orang dalam segala keadaan, karena itulah bagiannya. Itu di mana? Itu ayat hafalan saya waktu SMA itu. Pengkhotbah 3 ayat 21. Kita tuh dari awal itu saya udah punya ayat mas itu. Berbahagialah orang dalam segala keadaannya, karena itulah bagiannya. Jadi saya belajar untuk berbahagia dalam kondisi apapun. Mensyukuri, dalam kondisi sakit pun. Syukuri Tuhan. Dan itu rasanya tidak sangat sakit. Walaupun kita sakit kaki, sakit gigi, sakit apa, rasakan itu. Bersyukur, maka Tuhan akan membuat kita lega dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah selamat, kita ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Jadilah seperti musafir, bahwa kita itu tidak akan tinggal selamanya di sini. Kedua, dekat sama Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh. Yang ketiga, bersaksi. Lakukan itu dengan setia. Ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita difirmankan di sini. Tetapi apakah kita melakukan itu? Nah, di mana kita melakukan semua itu? Dalam satu persekutuan. Tidak bisa kita melakukan sendiri. Tidak bisa. Nah, di next-nya, di mana kita melakukan itu? Next-nya Bang Miki. Supaya kita bertumbuh, kita harus melakukan itu dalam persekutuan-persekutuan. Persekutuan yang pertama adalah dalam keluarga. Keluarga kita adalah tempat kita bertumbuh. Tempat kita semakin sabar, tempat kita semakin mengasihi, tempat kita semakin memberikan diri kita. Berkorban. Keluarga kita itu adalah tempat yang paling enak, paling gampang, dan paling sulit untuk kita berkorban. Tapi kalau kita sudah pernah melakukan sekali, berikutnya akan gampang. Tapi kalau kita selalu menahan-nahan kebaikan kita, berkat kita, berikutnya akan sulit. Karena kebiasaan itu. Jadi kebiasaan kita untuk berbuat baik dalam keluarga dan saudara, itu akan apa Bapak Ibu sekalian? Terpupuk. Dulu pada saat saya berpuluhan, masih 500.000 gitu ya. Begitu naik sedikit rasanya berat. Serius. Tetapi sekarang itu, ya segitu saya kirim aja gitu. Gak pakai mikir. Karena udah kebiasaan. Perpuluhan, persembahan. Dulu itu persembahan pertama kali saya itu, pokoknya persembahan 5.000 gitu ya. Makin lama, gak cocok ini. Sekarang persembahan ya saya segitu aja dah. Uang warna itu dah. Mau persembahan di sini, di kampung, di persekutuan, di kantor, atau di ibadah tempat lain, saya selalu uang yang warna itu. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Kan udah kebiasaan, dan saya merasa harus, bukan merasa, karena syukur saya. Dan kita semakin hari semakin meningkat. Dari warna coklat, merah, hijau, biru, apa Bu ya? Ya itulah, merah gitu kan. Kan uang yang 5.000 kan coklat ya. Yang 10.000 merah gitu ya. Yang 20.000 hijau kan. Saya belajar untuk selalu, dan puji Tuhan, Tuhan menuntun saya untuk selalu meningkat. Dan saya bersyukur itu. Karena kasih karunia Tuhan saja. Tetapi lakukan itu dengan setia. Dengan senang hati. Nah Bapak Ibu sekalian, ada firman Tuhan yang mengatakan gini, kalau engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau tetap dalam kutuk. Kalau engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau tidak diampuni. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang berat. Saudara kita itu sangat sulit. Karena kita tahu kekurangan dan kelemahan saudara kita. Kita tahu persis kelakuan saudara kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, biarlah kasih Tuhan itu mengalir, melampaui segala pikiran kita.
Walaupun kita tahu saudara kita itu pemalas. Walaupun kita tahu saudara itu kita tuh nyebelin. Walaupun kita tahu saudara kita tuh memang kurang ajar. Tetapi biarlah kasih yang melampaui segala akal itu kita bisa berikan. Dan gak gampang, saya juga gak gampang. Saya juga sulit. Tetapi kita harus belajar. Nah, persekutuan itu dalam gereja, dalam keluarga, yang kedua dalam gereja lokal. Kenapa kita perlu gereja lokal? Padahal gereja itu banyak sekali kan, kita datang ke mall, 1 jam selesai lalu makan-makan selesai. Saya pribadi tidak merasakan persekutuan. Saya tidak kenal Pak siapa? Pak Anton Remi Jawa, aduh mohon maaf Pak. Saya lupa nama tetapi kalau wajah dan senyum saya kenal. Saya orang yang suka lupa nama. Ya. Tapi kalau wajah saya kenal. Dengan datang ke sini saja gitu ya, saya merasakan oh Tuhan tuh hadir. Kedekatan kita itu terbentuk gitu ya. Dan mari kita kembangkan gereja lokal ini menjadi satu persekutuan. Dan gereja ini setiap Sabtu sebulan sekali ya, sebelum 2 kali ya, kita akan doa di sini. Sabtu jam 5 atau jam 6. Persekutuan kita akan terbentuk dalam komsel-komsel, dalam doa-doa bersama, dalam 2 minggu yang lalu kita makan bersama. Kenapa kita makan bersama di sini? Supaya setelah ibadah kita tidak langsung pulang, tetapi ada ngobrol entah 5 menit, 10 menit, karena itu akan terbentuk satu persekutuan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada makan-makan lagi, mudah-mudahan ada lagi ya minggu depan ya. Bulan depan? Hah? Waduh saya nggak ada. 5 Maret Bapak Ibu sekalian, ulang tahun gereja, ibadahnya kelihatannya akan ya, bukan? Oh enggak, di depan ada ini, ada meja makan. Bapak Ibu sekalian jangan pulang. Kenapa? Itu sarana dan wadah gereja untuk membuat kita bisa semakin dekat. Ya. Kita dekat karena apa? Karena di komsel. Di komsel ada waktu banyak ngobrol. Tetapi ada banyak di antara kita yang belum punya komsel. Disinilah kita bersama-sama. Yang ketiga, kita harus punya komunitas bersosial di masyarakat, Ibu sekalian, jangan eksklusif, jangan menutup diri. Kita ketemu dengan siapapun, usahakan kita satu, seperti ayat yang kemarin Pak Beni sampaikan ya, yang kita bahas minggu lalu, yaitu di Ayub, pasalnya pasal 24 saya ingatnya. Ayat berapa kemarin Pak? Pasal berapa? Oh ya, pasal 29 ayat 24. Ya, ayat 24 tahu enggak? 24, 25. Biarlah kita menjadi raja yang merakyat, ya kan? Raja itu orang yang diurapi Tuhan, orang yang diberikan kuasa dan diberikan kekayaan. Tetapi dia hidup di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat. Yaitu kita, Ayub itu menjadi orang yang dinantikan orang lain. Karena dia penuh kasih karunia. Pada saat dia ngomong, orang lain diam karena hikmatnya benar. Hikmatnya itu cocok pas gitu. Nah, itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya selamat ya. Tuhan Yesus datang ke dunia, 1, supaya kita selamat. 2, supaya kita hidup baru. 3, supaya kita bisa serupa dengan Tuhan. Mengekspresikan itu. Dan mari kita kerjakan bersama-sama. Jangan berhenti di sini. Karena keselamatan Tuhan itu akan terjadi di Petrus pada saat Tuhan datang dan Tuhan mencurahkan semuanya kebaikannya buat kita. Dan Paulus pun berkata, jangan setelah saya berjerih payah melayani Tuhan, saya sendiri ditolak Tuhan. Paulus pun mengatakan begitu. Paulus yang begitu luar biasa, melayani dengan penuh kuasa. Ya kan Paulus kan? Mendoakan orang, berbahasa roh, mendoakan orang, sembuh. Dia sendiri mengatakan apa? Jangan sampai setelah saya melayani, saya sendiri ditolak Tuhan. Artinya apa? Jangan berhenti dengan keselamatan yang kita terima. Jangan berhenti dan puas, saya sudah diselamatkan Tuhan. Ini bukan bicara doktrin ya.
Doktrin itu kan sekali selamat tetap selamat. Oke, setuju. Tapi kita mari belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan ingin kita mengekspresikan hidup kita yang itu penuh kasih. Pembawa damai dan orang yang selalu membawa berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan kasih, pasti lemah lembut. Lagu ini lagu yang sederhana tetapi mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap. Kasih itu pasti lemah lembut, kasih itu pasti murah hati. Dan biarlah Tuhan yang mengajari kita setiap hari. Saya minta ini, nada pertamanya. Kasih pasti lemah lembut. Mari kita tundukkan kepala, ambil waktu sebentar, meneduhkan hati dan pikiran kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Pak Bambang, Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Mari kami undang semua bangkit berdiri, kita Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada
kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur ya Bapa, sebab kasih-Mu kudus tidak ada batasnya. Engkau selalu mengasihi kami. Dan biarlah kami juga belajar ya Bapa untuk mengekspresikan kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk tidak sekedar hanya mendengar firman-Mu, bahwa kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi biarlah kami juga mengekspresikan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, yaitu hidup kami dipenuhi dengan kasih yang melimpah, sehingga kami bisa mengasihi saudara-saudara kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi lewat tindakan yang nyata. Mari, kami masih banyak kekurangan Tuhan, tapi kami mau terus belajar. Kami mau menyadari bahwa hidup kami ini seperti musafir ya Bapa. Biarlah kami, sekalipun Engkau memberkati kami merasa bahwa kami tidak memiliki, karena apa yang kami miliki itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Biarlah kami menyadari kami hanyalah bendahara yang harus mengelola berkat-berkat Tuhan, di mana semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Engkau pakai, Engkau terus beri kesehatan, Engkau terus berkati dimanapun hamba-Mu ini berada. Supaya lewat hidupnya banyak orang diberkati, banyak orang merasakan oh Tuhan dampak yang positif Tuhan lewat hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah ada di tempat ini, kami percaya kami juga diberkati lewat firman-Mu. Ajari Tuhan kami terus punya komitmen bahwa ketika kami hadir di tempat ini, kami harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan firman-Mu yang kami dengar, biarlah kami terus belajar renungkan setelah kami pulang dari gereja ini. Kami renungkan ketika kami ada di perjalanan, kami renungkan ketika kami hendak beristirahat. Karena itulah Tuhan saatnya Engkau berbicara pada kami dan Engkau terus memberikan kami hal-hal baru. Engkau terus memberikan kepada kami Tuhan kekuatan, semangat, pengharapan untuk menjalani hari-hari ke depan yang kami tidak tahu. Sekalipun dunia berkata gelap, sekalipun dunia berkata oh banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sambil menyiapkan persembahan, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan hari Sabtu akan diadakan doa bersama dan doa impartasi, tempatnya di gereja, jamnya jam 6 sore. Bagi para pelayan dan semua yang terlibat dalam pelayanan diharapkan untuk hadir. Lalu di hari minggu depan, di hari minggunya, tanggal 5 Maret jam 9 pagi akan diadakan ibadah ucapan syukur untuk ulang tahun gereja, yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Christopher Tapiheru. Dan nanti di siangnya ada after service, makan bersama. Yes, oke. Sudah? Puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua satu di dalam Tuhan, kita keluarga, kita saling mengasihi, kita saling mensupport. Amin. Puji Tuhan. Kita mau support juga buat pelayanan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, buat segala Yesus. keselamatan yang Tuhan sudah percayakan atas Terima hidup kasih, kami. Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mengisi keselamatan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami untuk kami boleh satu dengan yang lain mengasihi. Ikat kami semua di dalam tali kasih yang daripada Amin. Allah, sehingga kami bisa Tuhan Yesus merasakan unity di tempat ini. Amin. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jikalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik
buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus yang memberikan, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan semua sidang jemaat-Mu, bahkan yang belum hadir Tuhan, Engkau hantar kembali sehingga kami boleh berkumpul bersatu kembali di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bermeri dengan sukacita yang daripada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kita saling mengasihi, saling mendukung. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Oh, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Yuk kita tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bapak Ibu, saya teringat buat saudara kita, keluarga kita juga, Bapak Edi dan juga Ibu Risma. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, tapi mungkin kita bisa teks, kita bisa telepon, kita bisa kirim WA, atau kita bisa saling support, saling mendoakan. Jadi mari Bapak Ibu, setelah pulang dari sini kita bisa hubungi beliau, keluarga ini ya. Kita mau support mereka, kita mau kasih kekuatan buat mereka. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu ini ya. Sambil boleh tepar senyumnya, boleh tepar sayangnya, mau tunjukkan kasihnya. Amin. Satu sama lain, Itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Yuk kita tunjukkan, saksikan. Serahkan kepada Bapak Beni. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami boleh merasakan kasih karunia-Mu.
Terima kasih segala sesuatu yang sudah Engkau nyatakan di tengah-tengah pelayanan kami. Karena kami percaya membuktikan Engkau selalu yang menyertai dan membuktikan Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami dapat semuanya kami kembalikan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Bapak Edi Naibaho yang sampai hari ini dia menjalani kemo Tuhan. Kami berdoa menyatukan iman kami. Kami berdoa segala sakit kanker, tumor, apapun namanya. Kami berdoa segala jaringan-jaringan, sel-sel yang masih bercokol Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan keluar dalam nama Yesus. Biarlah bilung-bilung-Mu yang menjamah dan menyembuhkan sampai ke jaringan sel yang paling kecil Tuhan. Sehingga itu dimatikan Tuhan. Dan biarlah iman percaya suami istri ini tetap kuat. Dan melihat Tuhan lebih besar. Dan Tuhan sanggup menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang lain saat ini. Tuhan juga tolong mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam kondisi keadaan apapun, biarlah kebenaran firman-Mu yang ada dan bertumbuh dalam kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang kelas 3 SMA, kelas 3 SMP maupun kelas 6 SD yang akan melanjutkan pendidikan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi. Sekolah mana yang akan mereka tuju, universitas mana yang akan mereka pilih, prodi mana yang akan mereka pilih. Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Biarlah pertolongan penyertaan Tuhan turun bagi setiap mereka. Sehingga mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati Bapak Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden kami. Biarlah dengan hikmat akal budi-Mu, Engkau yang membuat mereka Indonesia tetap dalam kendalinya Tuhan. Lewat kehidupan pemerintahan mereka, Tuhan beracara di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa untuk beberapa gereja di tempat yang ada Tuhan yang saat ini sedang ditutup. Tuhan juga tolong lingkungan, Engkau juga tolong segala sesuatunya supaya semuanya menjadi kondusif. Tahun politik ini jangan dijadikan kesempatan untuk orang-orang kepentingan pribadi, kepentingan kelompok Tuhan, kepentingan partai Tuhan untuk memecah belah Tuhan. Semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tahun-tahun ini setiap anak-anak-Mu menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan cuaca yang tidak menentu pun kami melepaskan berkat Tuhan. Supaya cuaca juga walaupun tidak menentu Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong rumah jemaat, aset mereka, apapun Tuhan Engkau tolong Tuhan. Supaya semuanya kasih karunia Tuhan yang jadi atas hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya kasih-Mu yang senantiasa turun dan memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau demikian saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pulanglah dengan berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah pada saat engkau keluar, diberkatilah pada saat engkau masuk, dan diberkatilah apapun yang engkau buat. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.